Pernah gak kalian menggunakan style musik seperti ini dalam kebaktian kalian? Atau yang ini? Atau mungkin yang ini? Sebenarnya boleh gak sih menggunakan style musik seperti itu untuk nyanyian jemaat dalam kebaktian kita? Apakah style atau musik yang paling tepat, yang paling diterima Tuhan, itu hanya klasik atau pop? Atau boleh gak sih style seperti itu hanya untuk sekedar presentasi atau performance? Atau untuk menemani aktivitas-aktivitas seperti kita mau jogging atau masak dan lain sebagainya? Atau boleh gak kita pakai musik seperti itu untuk kepentingan misi, misalnya untuk menjangkau komunitas tertentu seperti komunitas punk dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, beberapa pemikiran dari orang yang terbuka akan penggunaan style yang tidak biasa seperti itu dalam kebaktian. Mereka mengatakan yang pertama begini: bermusik itu adalah kapasitas dari human faculty manusia sebagai imago Dei. Dalam hal ini, EDM, disco koplo, heavy metal, dan lain sebagainya merupakan buah atau kapasitas dari human faculty manusia sebagai imago Dei. Jadi mengapa nggak boleh? Nah, alasan yang kedua, style yang tidak biasa ini merupakan ekspresi dari budaya tertentu. Nah, bukankah ibadah Kristen harusnya terbuka akan budaya? Dan bahkan kalau kita telisik lebih jauh, bukankah ibadah sebagai aksi manusia yang berkumpul dan lain sebagainya merupakan aktivitas budaya? Nah, yang ketiga, mereka akan mengatakan, oke lah, mungkin tidak tepat digunakan untuk nyanyian dalam jemaat. Tetapi bukankah akan lebih useful kalau kita menggunakan Christian EDM, punk rohani gitu ya, dan lain sebagainya untuk senam kesegaran jasmani, atau lagu rap-rap rohani untuk menemani kita waktu jogging, waktu masak, daripada kita menggunakan musik-musik lain yang liriknya itu penuh dengan kekerasan, perselingkuhan, dan hal-hal buruk lainnya. Dan jangan-jangan musik seperti punk, reggae, EDM, dan lain sebagainya itu akan lebih efektif untuk menjangkau komunitas tertentu yang ada di sekitar kita. Nah, rekan-rekan, untuk argumentasi yang pertama, benar bahwa kemampuan bermusik adalah kapasitas dari human faculty manusia sebagai imago Dei. Tapi kita jangan lupa bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, kita sering menggunakan dan menjadikan gift from God sebagai tujuan ketimbang sarana untuk memuliakan dan memuji the giver, yaitu Tuhan Allah. Di tengah ketidakberdayaan itulah kita sebenarnya membutuhkan karya Kristus untuk menebus, merestorasi, dan membaharui manusia untuk memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa nyanyian kita sebenarnya adalah partisipasi dengan pelayanan Kristus, yang dalam kitab Ibrani itu digambarkan sebagai liturgos dan juga kantor. Ibrani 2 ayat 10-13 itu memberikan satu konsep yang menarik, bahwa Kristus bernyanyi di tengah-tengah jemaat. Dalam inkarnasinya, Kristus adalah manusia yang bernyanyi. Kelak Kristus juga adalah liturgos surgawi yang membawa dan menyempurnakan seluruh persembahan kita kepada Allah. Nah, salah satu implikasi nyanyian kita adalah partisipasi dalam nyanyian Kristus adalah hidup kita yang ditransformasi hari demi hari, terus-menerus makin serupa dengan Kristus. Sehingga kita perlu memeriksa dan menanyakan apakah penggunaan style-style yang tidak biasa tadi itu memiliki kekuatan yang formatif dalam membentuk dan mengubah kita. Nah, bagaimana dengan argumen yang kedua? Nah, saya setuju kalau semua style musik itu sebenarnya adalah budaya dari orang atau komunitas tertentu. Tetapi sekali lagi, fakta kejatuhan telah membuat budaya manusia menjadi tidak netral. Dalam kitab-kitab Musa kita melihat cukup banyak Tuhan melarang praktek ibadah tertentu yang sebenarnya merupakan praktek atau kebiasaan budaya dari agama-agama lain yang ada di sekitar umat Allah. Misalnya yang paling sederhana adalah larangan untuk membuat patung dalam Keluaran 20 ayat yang keempat. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan apa yang pernah diungkapkan oleh A.W. Tozer. Worship is no longer worship
when it reflects the culture around us more than the Christ within us. Di sisi lain, kita juga perlu melihat budaya yang sangat erat kaitannya dengan identitas. Kita cenderung akan punya pride terhadap identitas kita, dan mungkin saja hal itu yang membuat kita cenderung terbuka untuk menggunakan style musik yang tidak biasa dalam kebaktian yang kita adakan. Ekspresi dari pride akan budaya ini juga bisa terlihat bahkan dalam sikap kita yang cenderung akan memandang rendah style yang lain yang bukan budaya kita. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu saja tujuan nyanyian jemaat sebagai dialog rohani sudah tidak tercapai. Nah, bagaimana dengan alasan yang ketiga? Wah, bagian yang ketiga ini tentu butuh waktu yang lebih panjang untuk kita ulas dan diskusikan. Itu sebabnya saya mengajak rekan-rekan untuk ikut bedah kui, berbincang ibadah, yang akan diadakan pada tanggal 28 November nanti, jam 7:30 malam. Rekan-rekan silakan registrasi melalui link berikut ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.